Iya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sekalian salam mengenal untuk semuanya ya. Pertama saya sampaikan terima kasih dulu pada IPLBI yang memberi kesempatan untuk saya memberikan sedikit sharing di sini, diskusi ya. Dan pada Pak Gusbi yang meminta saya untuk membahas barang lama sebetulnya. Saya tidak yakin ini masih menarik ya. Tapi semoga ada manfaatnya. Yang jelas saya ini bukan pakar, bukan ahli. Saya hanya punya minat saja di bidang ini. Ya, jadi mohon maaf kalau nanti yang saya sampaikan ini biasa-biasa saja. Tapi saya cobalah. Saya membawakan makalah ini dengan judul Menata Elemen-Elemen Struktur Bangunan Bertingkat Banyak Ramah Gempa. Ya. Jadi saya mulai dengan sebuah definisi struktur. Tentu saya ambil yang berkaitan dengan pembahasan saya ya. Struktur adalah kolom, planar, atau kombinasi dari semuanya yang dapat digunakan oleh seseorang desainer untuk memperkuat atau mewujudkan ide. Dalam konteks ini, kolom, dinding, dan balok dapat dipikirkan dalam kerangka konsep frekuensi, pola, kesederhanaan, keteraturan, keacaan, dan kompleksitas. Dengan demikian, struktur dapat digunakan untuk mendefinisikan ruang, membuat unit, mengartikulasikan sirkulasi, mengarahkan gerakan, atau mengembangkan komposisi dan modulasi. Dengan cara ini menjadi terkait erat dengan elemen-elemen yang menciptakan arsitektur, kualitasnya, dan daya tariknya. Ini definisi dari Clark dan Paus yang dikutip oleh Andrew Charlson. Saya tidak punya buku aslinya, jadi saya cari-cari tidak dapat ya. Jadi saya ambil aja ini. Nah, kenapa judul saya menggunakan kata kerja menata? Itu karena saya yakin ya bahwa menurut definisi tersebut, arsitek itu aktif melakukan penataan elemen struktural sebagai bagian dari eh, desainnya yang terintegrasi dengan arsitektur. Jadi bukan kita menghasilkan sesuatu yang masih jadinya dalam tanda kutip masih dalam bentuk seni saja, tapi sudah berpikir tentang tata letak elemen strukturnya secara teknis juga. Dan tentu saja itu harus berkolaborasi dengan perancang struktur. Nah, dalam konteks desain struktur terhadap gempa, tata letak elemen struktur merupakan salah satu bagian dari konfigurasi bangunan terhadap gempa bumi yang berpengaruh pada perilaku strukturnya ketika digoncang oleh gempa bumi. Jadi kalau kita lihat definisi dari eh, konfigurasi versinya Arnold, ini yang saya paling suka dengan definisi Arnold ini karena lengkap sekali ya. Dia mencakup tiga hal. Yang pertama itu bentuk, dimensi, dan proporsi dari massa bangunannya. Yang kedua, tata letak elemen-elemen struktural. Dan yang ketiga, tata letak elemen-elemen non-struktural. Dari definisi ini saja kita sudah dapat melihat bahwa arsitektur sangat terkait dengan ketiga hal ini. Dan arsitek sangat berperan di dalam ketiganya. Bagaimana kita membentuk bangunan, membentuk ruangnya, dan sebagainya, meletakkan elemen-elemen strukturalnya, menempatkan dinding, dan sebagainya, itu pekerjaannya arsitek. Dan semua ini eh, tercakup di dalam definisinya Arnold, konfigurasi bangunan terhadap gempa bumi.
Dan ketiganya ini akan berpengaruh pada perilaku strukturnya ketika digoncang oleh gempa bumi. Ada dua jenis konfigurasi. Yang pertama itu termasuk yang beraturan atau regular, dan yang kedua konfigurasi tidak beraturan atau irregular. Kalau bangunannya mempunyai konfigurasi beraturan, maka perilakunya menjadi sederhana. Jadi gerakan itu menjadi translasi saja, relatif translasi. Tapi begitu bangunan dengan konfigurasi tidak beraturan, perilakunya menjadi kompleks. Dia bisa mengalami torsi, perilakunya bisa sangat dinamis, dan sebagainya. Nah, dampak pada bangunan adalah pada efisiensinya. Semakin bangunan tidak beraturan konfigurasinya, maka dia semakin tidak efisien. Itu intinya ke sana. Kalau di dalam buku peraturan atau SNI ya, bangunan yang beraturan itu boleh didesain dengan menggunakan analisis beban gempa statik ekuivalen. Sedangkan yang tidak beraturan harus dengan analisis dinamis. Itu karena semakin dia kompleks, semakin dia tidak beraturan, risiko terjadinya beban-beban tak terduga itu bisa saja terjadi. Ya, pada ragam-ragam gentar tertentu itu bisa saja terjadi amplifikasi yang terjadi di lantai yang tidak terduga. Nah, itu berbahaya kalau dengan analisa statis tidak akan terdeteksi. Nah, kalau kita lihat dari beraturan dan tidak beraturannya, maka bentuk yang di sebelah kiri itu bentuk yang beraturan, yang kanan yang tidak beraturan. Juga demikian juga dimensi. Jadi ini kelompok pertama tadi ya. Kalau dimensinya itu terlalu panjang atau terlalu tinggi, dia tidak beraturan. Proporsi juga, proporsi terlalu langsing, baik tingginya, ketinggiannya, atau panjangnya, itu dia tidak beraturan. Tata letak elemen strukturalnya. Yang paling kiri, ini tata letak yang secara struktur tidak simetri atau tidak seimbang, di mana sebelah kiri denah ada seawall, di sebelah kanannya hanya kolom-kolom. Sehingga titik perlawanan kayak geser, kayak lateral, itu mendekat ke seawall-nya. Sedangkan titik pusat masanya ada di tengah. Dengan demikian, massa seperti ini akan mengalami torsi, putaran. Yang kedua, itu konfigurasi yang disebut dengan setback, di mana ada diskontinuitas kekakuan vertikal. Tiba-tiba secara mendadak di lantai tertentu yang di bawah, itu sangat kaku dibanding di atasnya. Nah, kalau ini digetarkan oleh gempa, maka akan terjadi pemusatan gaya geser yang besar di pertemuan ini, titik-titik pertemuan ini, pada kolomnya. Ya, mungkin perlu disadari dulu bahwa ini berlaku untuk rangka pemikul momen ya, strukturnya. Kemudian di sebelahnya ada inverted setback, ini setback yang terbalik. Kita tahu kalau bagian atasnya besar, bawahnya kecil, titik beratnya naik ke atas. Dan beban lateral, gempa itu kan bekerjanya dominan sekali lateral. Itu kalau titik beratnya tinggi, maka momen putar, momen guling dan momen putar di bawah itu menjadi besar. Sehingga simpangannya di bagian atas itu menjadi jauh sekali terhadap dasarnya, terhadap tumpuannya. Dan itu akibatnya bisa menyebabkan momen eksentris. Karena beban yang di atas itu bergeser jauh terhadap tumpuan, terjadi momen eksentris. Jadi menambah momen sudah terjadi, ditambah dengan momen eksentris. Kemudian yang paling kanan ada 3 deret itu adalah soft story. Ya. Soft story ini artinya ada lantai-lantai lunak. Dia bisa saja terjadi karena di bawah ini bentangnya lebih besar dari atasnya, biasanya menggunakan balok transfer. Ini dengan demikian lantai bawah ini menjadi lebih tidak kaku dibanding lantai di atasnya. Atau lantai di bawah ini tinggi, jadi kolom lantai dasarnya ini tinggi dibanding yang di atasnya. Atau yang di atas ini ada dindingnya, apakah dinding itu dinding seawall, bisa terjadi, atau dindingnya dinding
pengisi biasa itu bisa terjadi. Dua-dua mengakibatkan perilaku soft story, ya. Jadi efeknya sama-sama soft story-nya. Tapi secara detail akan beda penyebabnya, ya. Ini yang atas seawall itu terjadi pada bangunan ini ya, yang runtuh, Olivia Hospital ya tahun 71 itu yang runtuh. Itu dia menggunakan seawall di atas itu banyak. Jadi dinding-dinding beton bertulang yang bisa bekerja sebagai seawall, bawahnya banyak yang kosong, runtuh itu. Sedangkan kalau dinding-dinding pengisi itu banyak terjadi pada bangunan-bangunan yang tipikalnya seperti hotel ya, misalnya itu bawahnya lobi yang banyak kosong, atasnya banyak dinding. Nah, tata letak elemen non struktural itu juga berpengaruh terhadap perilaku bangunan ketika digetarkan gempa. Di sebelah kiri ini sama, torsi, ya. Yang bagian kiri ini dinding-dindingnya lebih banyak daripada sebelah kanan. Sebelah kanan kosong, sebelah kiri banyak dinding. Akibatnya sebelah kiri menjadi berat. Nah, ini terbalik dengan yang tadi. Kalau yang tadi pusat masanya di tengah, pusat perlawanan, resultan perlawanan gesernya ada di dekatnya seawall, ini terbalik. Pusatnya masanya mendekat pada dinding yang berat. Sedangkan perlawanannya karena semuanya rangka pemikul momen ada di tengah. Jadi dalam hal ini arah putarannya akan berbeda dengan yang tadi. Tapi kedua-duanya menghasilkan torsi. Ya. Yang di tengah kedua itu adalah short column. Kalau saya menerjemahkannya bukan kolom pendek, tapi kolom yang diperpendek. Ini sudah hampir jawab waktunya. Pak, waktunya masih berapa ya Pak? Ya maaf ya Pak. Bisa saya percepat nanti? Waktunya masih cukup banyak, Pak. Masih banyak ya? Ya, baru 13 menit. Oh ya. Jadi kolom yang diperpendek ini rangka yang diisi dengan dinding non struktural, jadi infill ya, diisi, tapi tidak penuh, menyisakan tinggi kolom tertentu. Sedangkan yang bagian kedua yang terakhir ini adalah soft story. Yang sebelah tengah ini beban yang dipasang itu besar di atas. Yang kedua dinding-dinding ini seperti tadi yang hotel dan sebagainya itu. Ya, cepat aja. Ini semoga jalani bentuk-bentuk ya. Sekarang bentuk denah itu ada bentuk yang L, bentuk berlengan artinya. Ini kalau kita lihat sedikit animasi sederhananya seperti ini. Jadi ada pergerakan kalau arah gempa dari arah sini, pergerakannya seperti ini. Maka kita bisa bayangkan di sudut ini akan memusat gaya-gaya geser yang besar sekali dan itu akan bisa mengakibatkan beberapa kegagalan struktur, terutama diafragmanya. Ya. Bangunan di Amerika banyak yang menggunakan struktur flat plate, itu banyak yang runtuh karena ini. Ya, dia tidak punya balok, jadi hanya flat plate. Banyak yang runtuh karena bentuk-bentuk L. Ini sebelah kanan contoh dari bangunan ini yang runtuh di sudut jalannya kena gempa. Kemudian ini tadi yang bagian sisi satunya ada seawall, sisi satunya rangka ya. Kita bisa bayangkan seperti ini goyangannya ya. Nah, ini contoh di kanan ini menunjukkan bagaimana pergeseran dari pusat resultan dari perlawanan geser dengan pusat masanya tidak berimpit. Ada jarak yang besar. Kalau kita lihat titik yang CR ini pusatnya resultan perlawanan. Sedangkan CM ini titik pusat masanya. Kita lihat untuk arah sumbu X ya, kiri kanan ya. Di bagian atas, gambar yang atasnya ini kosong. Lebih banyak kacanya. Di bawahnya titik CM ini ada dinding-dinding. Di bawahnya lagi ada core. Di bawahnya lagi ada dinding-dinding. Arahnya ke arah sumbu X semua. Sehingga ini kekakuannya menjadi besar di bagian sebelah bawah denah ini. Ya. Oleh karena itu titik pusat perlawanan gesernya bergeser di bawah. Ya. Untuk arah Y-nya, kalau kita lihat, dinding di sebelah kiri dan kanan
itu relatif banyak yang di sebelah kiri, tapi tidak seperti yang tadi, subdurum wave tadi terlalu ekstrim bedanya. Sehingga jaraknya tidak jauh. Ini sebelah kiri ada dinding, ada core, di sebelah kanan CR ada dinding sebelah tangga persis itu, tapi masih ada di kamar itu ada lagi. Jadi tetap ada pergeseran. Ya ini hasilnya bangunannya mengalami keruntuhan seperti itu. Nah ini yang setback. Setback ini karena ada pemusatan gaya geser. Jadi problemnya adalah bahwa bagian yang tinggi itu punya waktu getar yang panjang. Bagian yang pendek, waktu getarnya pendek. Sehingga masing-masing mau bergerak sendiri. Ya, ketika waktu getarnya panjang itu dia masih bergerak ke kanan, yang waktu getar pendek sudah berbalik ke kiri kemungkinan. Jadi pada kolom yang pertemuannya ini itu terjadi pemaksaan, terjadi geseran yang besar di sini. Nah ini akibatnya ada yang di sebelah kanan, keruntuhan akibat setback. Ini inverse setback. Inverse setback ini tadi seperti yang tadi bahwa goyangannya itu besar sekali sehingga apa namanya beban gravitasi itu bekerjanya jauh terhadap tumpuannya dan itu menghasilkan momen torsi. Ini ada tandon yang baru terisi setengah runtuh ya di India. Ini soft story. Ya, kalau bagian atasnya kaku, bawahnya fleksibel, akibatnya ini. Jadi bagian atasnya relatif hampir kecil sekali deformasinya, tapi di lantai dasar itu deformasinya besar sekali. Nah, beban-beban yang berada di kolom turun ke bawah itu sama dengan tadi inverse setback tadi. Bebannya ke bawah tapi jauh dari tumpuannya, sehingga ada momen tambahan, momen eksentris yang mengakibatkan kolom ini menjadi sangat berat menerima momennya dan kelihatan bahwa bangunan-bangunannya runtuh-runtuh seperti ini. Ya, kolomnya sampai mengalami kegagalan yang berat sekali. Apa mekanismenya itu disebut P delta. Jadi P dengan jarak delta itu menghasilkan momen eksentris. Ini kalau bebannya yang asimetri. Ya, tadi sekarang pusat masanya mendekat ke arah beban, perlawannya di tengah. Jadi pergoyangannya berbeda dengan tadi yang shear wall-nya ada sebelah kiri ya. Sekarang ini kalau short column kenapa? Ini pada saat rangka kosong. Ya. Kemudian kalau rangkanya diisi, jadinya seperti ini. Nah, lenturan yang mestinya wajar terjadi itu terhambat oleh dinding. Dan karena apa namanya di bagian kolom itu selalu ada terjadi. Jadi di sini akan bekerja momen, ada gaya geser. Ya, besarnya gaya geser ini adalah momen dibagi setengah tinggi, momen bagi setengah tinggi atau dua momen 2M dibagi tingginya. Nah, ketika tingginya menjadi kecil, momennya tetap, maka gaya gesernya menjadi besar sekali. Kita bisa bayangkan kalau tinggi 4 meter, jadi setengah meter, maka itu gaya gesernya meningkatnya berapa kali? 8 kali. Besar sekali. Nah, itu kalau memang tidak diberitukan bisa mengalami kegagalan seperti yang di kanan ini. Ya. Oke. Nah, sekarang prinsip penempatan elemen struktural yang ramah gempa. Yang pertama, melakukan penyederhanaan perilaku struktur dengan mengadakan siar pemisah atau siar gempa. Yang kedua, membuat keseimbangan kekakuan struktur di dalam dena dengan menambahkan elemen pengaku, bracing atau shear wall di bagian yang lebih fleksibel dan memperkaku diafragma di bagian yang mengalami pemusatan gaya geser dan rawan mengalami kegagalan struktur. Jadi seperti tadi yang di bentuk perlengan itu, bagian pojoknya itu harus diperkuat ya, dengan menambahkan bidang atau menambahkan balok pengikat ya. Tapi mungkin ada yang kelewatan, saya tidak masukkan itu ya.
Yang ketiga, memperkaku tingkat yang terlalu fleksibel dengan rangka pemikul membrana yang kaku, atau brace rim, atau shear wall, atau shear fall pada posisi yang optimal. Ini penting, posisinya harus dicek. Jangan malah kemudian menjadi torsi. Ya. Yang keempat, memberikan peredaman dengan alat peredam, misalnya base insulator, viscoelastic damper, dan lain-lainnya. Ya. Nah, ini contoh kalau dengan siar, maka pergerakannya menjadi sederhana, dia menjadi translasi, tidak ada rotasinya. Ya. Dia tidak mengalami torsi ketika ini dipisahkan. Sayangnya, oh ini ada ini. Nah, ini bagian yang lemah diperkaku, kemudian bagian yang mengalami pemusatan gaya geser ini disatukan ini dihubungkan ke sana dengan kalau yang relatif berdiri ya, kaku ya. Sehingga dia menjadi kaku sekali di sini. Jadi saya bilang di Amerika banyak bangunan yang tanpa balok. Itu yang seringkali mengalami kegagalan itu diafragmanya. Pemecahan setback ini contohnya ada ya sederhana ya dengan siar atau dengan seawall ya. Soft story. Ada beberapa ini hanya contoh saja, misalnya dengan menambahkan bracing ya. Harus dicek dua arah. Atau memperkaku rangka pemikul dengan menambah kolom atau dengan menambahkan balok. Kalau ini secara arsitektur dimungkinkan ya. Bisa dengan menambah seawall misalnya ya. Nah, seawall itu atau rangka atau bracing seperti ini kalau tidak mau kelihatan dari fasad bangunannya ya ditempatkan tadi yang saya bilang optimal itu secara arsitektur itu memungkinkan ya tanpa merusak tampaknya tapi secara perilaku dia tetap bagus ya itu tetap memberikan perilaku yang sederhana. Ini contohnya kita bisa saja memasang seawall itu seperti ini. Memang asimetri tapi tidak terlalu besar ya. Jadi contohnya kalau pada sumbunya ada dua apa namanya seawall yang di sini ada core dimanfaatkan. Yang core ini perlawanannya dengan seawall ini letaknya tidak sama. Jadi pasti pusat perlawanannya tidak di tengah persis. Sama halnya dengan pada sumbu Y. Core-nya agak bergeser ya. Pasti tidak di tengah persis tapi eksentrisitasnya mengecil. Itu yang penting ya. Jadi maksud dari ramah gempa itu adalah membuat strukturnya berperilaku lebih sederhana. Ya. Nah, saya mengambil studi kasus gedung Intiland Tower ini atas permintaan Pak Agus Dwi ya. Kebetulan saya memang punya beberapa data yang cukup sehingga saya berani melakukan penelitian ini. Dulu namanya Wisma Dharma Sakti, kemudian dirubah menjadi Intiland Tower sekarang. Arsiteknya Paul Rudolph, perancang strukturnya Wiratman Enrikan. Lokasi ini perencanaan tahun 82, pembangunannya 83, 85, tinggi total 27 lantai, tinggi podium 78 lantai. Ya. Bangunan ini kalau kita lihat, ini pada saat didirikan, itu relatif saya belum pernah lihat bangunan seperti ini di Indonesia ya. Jadi ini termasuk bangunan yang kompleks. Konfigurasinya tidak beraturan sekali. Ya. Bentuk bangunannya kompleks, konfigurasinya tidak beraturan. 5 menit lagi. Berapa? 5 menit lagi. Oke. Jadi ini pertanyaannya sejauh mana? Jadi gini, bentuk bangunannya kompleks, menurut perancang struktur perancakannya sudah terpadu. Sejauh mana keterpaduan? Nah ini yang saya mau cek ini apakah menyederhanakan perilaku dinamik melalui penataan ulang elemen strukturnya bisa tidak merusak keterpaduannya. Ini rumusan masalahnya, ya. Tapi ini aja. Ini ada pembatasan yang memang saya buat nanti sambil ini ya. Jadi batasannya itu saya anggap yang sayapnya ini saya hilangkan untuk menyederhanakan saja. Jadi saya tidak mengevaluasi desainnya Pak Wiratman ya, tapi mengevaluasi bagian dari ini aja. Ini apa kerangka pemikirannya. Masalahnya itu ini bentuk denah di tiap lantai relatif tidak beraturan. Ini denahnya kalau kita lihat
Ini ya. Denah tipikalnya seperti ini relatif tidak terlalu berlengan ya. Relatif masih cukup beraturan. Tapi podiumnya sangat tidak beraturan ya. Lubang-lubang voidnya besar sekali dan bentuk denahnya itu juga tidak beraturan sekali. Tata letak elemen strukturalnya yang pasti adalah di bagian podium ini ada 3 kelompok core. Sedangkan di tipikal ada 2 kelompok core. Nah, yang core yang ini, jadi tadi perilakunya tadi bilang kompleks itu ada torsi dan soft story yang dominan ya. Tapi soft story-nya dipecahkan dengan ini ya di podium. Ini ada core-nya hanya sampai dengan 7 lantai, 6 lantai, ya, tidak menerus. Itu bagian podium. Sedangkan yang ini menerus. Nah, saya melihat peluang di sini. Kenapa kok dibiarkan torsi? Itu yang saya berusaha membuat penelitiannya ya. Gagasannya Pak Rudolf yang jelas bahwa bangunannya itu desainnya untuk skala kota dia terbuka sekali, ada atriumnya ya dan seterusnya. Secara konsep saja, konsep penyederhanaan yang saya buat tadi itu adalah meminimalkan eksentrisitas dengan menggeser posisi titik pusat perlawanan gaya lateral mendekat ke arah titik pusat massa. Itu konsepnya. Ini existing, ya. Nah, seperti ini. Jelas yang tipikalnya yang berpeluang torsi. Jadi fokusnya ke torsi karena itu soft story sudah dipecahkan. Model eksperimen pertanyaan saya seperti ini. Ya. Jadi saya mengganti core yang belakang ini, yang besar itu, menjadi core yang rangka pemikul momen dengan dinding pengisi. Dengan yang di tengah tetap. Ya. Nah, yang tengah ini ada perbedaan dengan kondisi sekarang. Ini adalah desain awalnya Paul Rudolph. Di mana bagian bawahnya itu kamar mandi dan WC apa itu terus sampai di lantai dasar. Ini saya pakai untuk model, ya. Kemudian model yang kedua saya buat seperti ini, ya. Yang di bagian belakang ini yang saya rubah menjadi struktur rangka dengan dinding pengisi itu hanya sebagian dari core-nya. Dengan yang ini adalah tetap ya, shear core. Ya. Dengan yang ketiga saya rubahnya sama sekali seperti ini. Nah, jadi ini sama sekali di tengah. Sedangkan yang ini saya rubah menjadi rangka dengan dinding pengisi. Ya. Hasilnya ini yang saya cek itu di puncak bangunan, ya, di titik-titik itu paling jauh ya. Kan tadi fokusnya ke torsi di lantai 22. Nah, kalau kita lihat ini, ya, untuk model existing, ini ada torsi ya, di mana bagian belakang itu sekian, bagian depannya bergeser sekian itu selisihnya sekian, ya, 7,2. Model pertama itu selisihnya hanya 0,065. Itu yang WC-nya bisa sampai di bawah. Ini model eksperimen pertama. Ya. Model yang kedua yang di belakang itu sebagian masih tetap core, shear core. Ini selisihnya 3,7. Sedangkan yang terakhir itu di mana hanya di tengah saja core-nya, selisihnya 1,8. Nah, saya mesti mengontrol dimensinya. Saya tidak melakukan desain ya, tidak mendesain ulang, tapi hanya mengontrol besarnya dimensi kolom ya, sehingga dimensi kolom itu yang ada saya pakai sebagai acuan. Ini detailnya seperti ini ya. Dan yang saya jaga adalah besarnya momen dan gaya geser yang bekerja pada kolom di tempat yang kritis tidak boleh melampaui yang existing ya. Defleksi maksimal model existing di titik kritis tidak boleh dilampaui juga. Dan ini kalau kita lihat kolom ini adalah kolom yang kekakuannya simetri sama persis ke semua arah. Ini hasil analisisnya. Untuk gaya geser maksimal arah gempa X. Yang Y pasti kecil ya. Model existing-nya ini yang untuk momen terbesar adalah di model existing. Ya. M1 kecil.
M2 kecil, M3 kecil. Tapi untuk model yang apa namanya di lantai 1 dan 7 itu justru model M2-nya yang besar dibanding existing-nya. Ini yang nggak boleh terjadi. Ya. Geser juga model 2 yang terbesar, lebih besar dari existing. Jangan untuk geser maksimal di lantai 1 dasar, semua model eksperimennya lebih kecil. Ya. Arah sumbunya kecil semua, nanti habis waktunya. Oh. Momen, oh ini sama sih. Ini momen ini tadi kayak geser ya sudah. Nah, di sini menunjukkan bahwa model yang sebetulnya model 1 kenapa saya tampilkan, karena itu sebetulnya punya bargaining apa namanya posisinya kuat untuk diskusi dengan arsitek. Kalau kamu dengan sipil, arsitek betul. Kalau kamu tetap menggunakan WC sampai di bawah, maka kamu menjadi bagus sekali konfigurasinya, sangat reguler. Tapi semakin tidak, ya semakin kurang. Nah, dari model-model itu yang terbaik yang ketiga. Artinya dengan kondisi yang sama, desainnya tidak berubah sama sekali, hanya merubah di dekor yang beton menjadi bata dan menjadi struktur rangka pengaku momen, rangka pengaku momen, itu yang kedua tadi yang terbaik ya. Jadi bisa direkomendasikan bahwa perangkat struktur itu bisa memanfaatkan elemen struktural untuk mengendalikan perilaku dinamik struktur terhadap gempa. Tentunya kalau letaknya tepat ya. Yang kedua, dari para arsitek, hasil memperlihatkan bahwa arsitek punya ruang untuk berkreasi yang cukup leluasa pada saat merancang bangunan tinggi sampai sekitar ya 27 lantai karena yang saya teliti, selama terjadi kerjasama yang terpadu dengan perancang struktur. Penelitian bisa dilanjutkan ya, dicek kekuatannya dan efisiensi yang didapat dengan hasil tadi. Sekian, terima kasih.